Dua agenda penting dibahas oleh DPRD Kabupaten Ngawi dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis 24 Juli 2025. Rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi serta Forpimda tersebut membahas tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD tahun 2025 serta Raperda Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan atau PRLB. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menyampaikan penjelasan makrostruktur rancangan perubahan APBD. Dari sisi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 19,8 miliar rupiah, termasuk di dalamnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Dari sisi pendapatan daerah mengalami kenaikan 20,3 miliar rupiah. Penambahan belanja ada di PLUD RS Suroto Ngawi serta belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi ke desa serta penambahan belanja bantuan keuangan provinsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sementara di sisi pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan 154 juta rupiah yang merupakan penyesuaian Silpa 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun tersebut. Usai rapat paripurna, Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko mengapresiasi inisiatif DPRD dalam menyusun regulasi strategis yang sejalan dengan kebijakan nasional. Sedangkan terkait postur perubahan APBD 2025, kebijakan ini menindaklanjuti dari instruksi Presiden yang telah diluncurkan pada bulan Februari 2025 lalu, sehingga postur APBD harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Wajib mencadangkan anggaran nanti sewaktu-waktu digunakan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan program prioritasnya. Jadi ini kan sebenarnya tindak lanjut dari perintah Impres kemarin yang sudah Impres nomor 1 tahun 2025 yang sudah diluncurkan pada bulan Februari pada saat itu. Sehingga ini lebih pada menyesuaikan ke dampak dari penekanan di Impres tersebut. Misalkan yang pertama itu terkait dengan transfer daerah yang terjadi penurunan di sekitar totalnya itu 198 miliar. Jadi maka DP ini harus disesuaikan karena kan salah satu fungsi dari APBD kan untuk menyesuaikan terhadap berbagai asumsi baik pendapatan belanja maupun pembiayaan. Lalu yang berikutnya adalah efisiensi, artinya kan ada ketimpangan yang harus kita tutup di efisiensi itu. Dari 198 miliar pendapatan tapi di belanja kita menekan sampai selisihnya itu hanya sekitar 132. Jadi kita sekitar 60 miliar itu upaya untuk efisiensi menutup dari 198 miliar yang asumsi pendapatannya berkurang dari awal, dari murni. Nah, lalu prioritas itu karena dari 198 ini kan 179 sendiri itu difisik, di AK fisik semua. Jadi di belanja modal, maka komponen belanja modalnya yang harus kita tutupi. Maka 60 miliar tadi itu mayoritas juga kita masukkan di belanja modal sehingga tidak terlalu timpang. Yang semula 341 belanja modal itu sekarang posisinya 223 miliar. Jadi tidak linear dengan pengurangan transfer dari pusat. Jadi masih di situ kita fokus untuk tetap mempertahankan bagaimana porsi yang untuk langsung
bermanfaat untuk kepentingan masyarakat itu masih kita fokuskan di situ. Sementara itu, terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan atau PRLB sebagai upaya pentingnya pertanian ramah lingkungan sebagai sektor prioritas Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan visi sebagai lumbung pangan nasional. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif pun diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan. Irwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.